Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di siang yang berbahagia ini, sambil ini saya pulang dari kerja, saya berkunjung di salah satu kebun sawit milik warga, yang mana ini gulma alang-alangnya sangat padat sekali ya. Bahkan sampai berbulan-bulan, sampai hari ini belum dikendalikan baik secara manual pakai mesin babat ataupun secara kimia memakai racun rumput. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja dampak buruk yang ditimbulkan dari keberadaan gulma alang-alang terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit. Jadi langsung kita lihat ke TKP sambil jalan-jalan kita jelaskan. Baiklah sahabat petani sawit dimanapun berada, jadi seperti inilah kondisi kebun kelapa sawit yang saya maksud, di mana ini gulma alang-alang sudah mendominasi. Sebenarnya di sini juga ada rumput yang lain seperti melastoma, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu rumput ini yang bernama alang-alang. Alang-alang adalah rumput invasif yang dengan sangat cepat sekali akan menguasai suatu lahan. Kemudian perlu kita pahami bahwa perkembangbiakan alang-alang ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara generatif melalui biji yang dihasilkan. Bahkan pada satu tanaman ataupun rumput alang-alang ini bisa menghasilkan 3000 biji. Oleh karena itu bisa kita bayangkan seandainya kebun kelapa sawit kita yang tadinya hanya sedikit alang-alang kemudian kita biarkan sampai dia mengeluarkan biji, maka dengan sangat cepat sekali alang-alang tersebut akan menguasai lahan kita. Kemudian perkembangbiakan yang kedua adalah dengan cara vegetatif, di mana ia akan berkembang biak dengan rimpangnya. Lalu apa sih dampak buruk dari keberadaan alang-alang ini ketika sudah mendominasi di kebun kelapa sawit kita? Maka kita harus paham bahwa alang-alang ini akan mengeluarkan senyawa alelopati yang dikeluarkan melalui akar rimpangnya, sehingga dia bisa mempengaruhi daripada pertumbuhan tanaman yang kita budidayakan. Bahkan dalam kasus yang berat, senyawa tersebut dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ketika kita mendapati alang-alang di kebun kelapa sawit kita, maka secepatnya kita basmi. Kemudian yang perlu kita pahami bersama, bahwa dampak buruk daripada alelopati yang dikeluarkan oleh alang-alang ini terhadap tanaman yang kita budidayakan itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah alelopati itu bisa menghambat fungsi nitrogen pada tanaman. Padahal nitrogen itu berperan penting dalam pertumbuhan tanaman, di mana ia sebagai pembentuk daripada klorofil daun. Dan fungsi klorofil itu sendiri adalah untuk menghijaukan dan menyehatkan tanaman dan berfungsi sebagai penyerap cahaya. Oleh karenanya ketika kita mendapati tanaman kelapa sawit kita itu sudah didominasi oleh rumput alang-alang, maka bisa dipastikan tanaman kelapa sawit kita itu akan menguning. Kemudian dampak buruk yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah alelopati itu berpengaruh terhadap respirasi ataupun proses penyerapan oksigen yang berada di udara bebas, yang mana proses ini bertujuan untuk menghasilkan air, kemudian karbon dioksida dan energi yang dilakukan melalui stomata daun. Kemudian dampak buruk yang ketiga yaitu alelopati itu bisa mengurangi pembukaan stomata daun. Jadi stomata daun itu adalah pori-pori kecil yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Jadi pada saat fotosintesis itu, stomata daun itu akan membuka diri untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk membuat makanan tanaman melalui reaksi kimia pada daun. Selanjutnya, dampak buruk yang keempat dari pengaruh alelopati terhadap tanaman yang kita budidayakan itu adalah alelopati itu menurunkan kemampuan fotosintesis tanaman. Nah, jika tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis, maka tanaman juga tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Karena fotosintesis itu adalah cara tanaman untuk memproduksi makanannya sendiri untuk pertumbuhan dan perkembangannya.
Jadi itulah dampak buruk dari alelopati yang dikeluarkan oleh alang-alang ini terhadap tanaman yang kita budidayakan. Jadi pada intinya ketika kita mendapati pada kebun kelapa sawit kita sudah ditumbuhi dengan rumput alang-alang ini, maka dengan segera kita kendalikan, jangan sampai dia menguasai lahan kita sehingga akan menyulitkan kita dalam mengendalikannya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi para petani kelapa sawit yang hari ini sedang semangat dalam merawat kebun kelapa sawitnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia.